Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin sakuni para jamaah pengusaha tafsir Jalalain Masjid Al-Falah yang tak satu hormati sedulur takmir hadirin hadirat nafa'anallah wa iyyakum bidzikri amin. Lahum rumin monggo kula lan panjenengan sedaya nglairaken rasul dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang napa wonten dalem punika wekdal maringi mabiten rahmat taufik saha maunanipun dumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga wonten dalem punika kita saged pinanggih punika majelis kanthi kahanan kang sihat wal afiyah bi qadina alhamdulillah rabbil alamin. Kangge selalu salam monggo saestu kita aturaken selalu dan selalu kita aturkan umat mustikan Allah mustikan jagat nggih punika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qadina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ila hadratin jami' malaikatil muqarrabin la hadratin jami' awliya'illahi ta'ala tis'ahamad wa sunan rahmatullah abad wa akhir wa sunan kalijubu kadilam ila hadratin jami' awliya'illahi ta'ala minal masyriq wal maghrib rukuban ijabah al-awtan wala hadrati jami' ustadi syekhul masih la hadrati munasasin ila muntaha sadar bani maqulatu sadar bayi kharmin karim sadar bin syaikh Abdul Khalid al-Jilani rijal mu'min wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Usaha mu'alifah kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa innas sa'ata la'atiyatun fasbahis sabqal jamil. Inna rabbaka huwal khallaqul 'alim wa laqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fid darain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqna lan ora ndadekake sapa ingsun as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan ing pira-pira bumi wa amalan barang bainahuma wa amalan ora ndadekake sapa ingsun ing barang bainahuma kang tetep ing dalem antara langit lan bumi illa bil haqqi angin kelawan hak bener mesti ono tujuane. Wa inna sa'ata lam tamsat saat atau yaumul kiamah atau yaumul akhir iku la atiyatun yakti bakal teko la mahallaka wa yujazi kula hatim ya'mal. Jadi aku tidak menciptakan langit dan bumi dan aku tidak menciptakan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi kecuali dengan hak, dengan tujuan. Allah orang dadekne sesuatu kecuali ono tujuan. Wis kabeh ono tujuan. Jadi budal ono tujuan, dadekne singa, dadekne macan, dadekne gajah, bahkan dadekne lemut ya mesti ono tujuannya.
Ini lembut tujuannya kena aku kalau sama iso ngeplak apa keda cewek keplak tangganya gila tapi nana tunggu sama keplak cewek seru banget dan kancane sing ngeplak kesel turun ngeplak nang lembut kuwi kayane nang pipi nang tanane kotor ini ngeplak seru banget ya jadi tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah dengan tanpa tujuan. Semuanya ada tujuan. Allah menciptakan gunung, semuanya ada tujuannya. Seandainya tidak ada gunung, gojak gancing dunia ini. Lagi, jadi orang gunanya. Bahkan orang jelek pun ini ada tujuannya. Orang jelek wataknya, sifatnya pun ini ada tujuannya. Sama nih saudara nih wong sabar. Mergo sabar ketemu karo wong sing bergunungan. Itu mungkin. Sampeyan darani sabar mergo ana sing bergunungan, ana sing kaku. Sampeyan darani lemes mergo ana sing kaku, sampeyan darani kepenakan mergo ana sing wangelan. Sampeyan darani murah senyum mergo ana sing merengutan, sampeyan darani takonan mergo ana sing ora gelem sampeyan darani apik mergo ono sing elek. Sehingga saya pernah cerita ketika kamu bertemu dengan siapapun, entah itu orang jelek sekalipun, bahkan orang kafir sekalipun, jangan pernah kamu menyesal. Karena semuanya pasti ada hikmahnya. Tidak ada yang tidak ada hikmahnya, semuanya. Mungkin menurut kita saat ini cobaan kita paling besar. Sing tak karepne ngene iki udu ngene iki sing tak karepne jadi kayak gini ya. Tapi kenapa Allah memberikan seperti ini? Nah, itu semuanya ada tujuannya, tidak mungkin tidak. Ketika orang tidak paham dengan hikmah di balik manfaat, dengan hikmah di balik tertolaknya doa, dengan hikmah ketika karepe kamu lebih to karo kersane Gusti, berarti wong iki orang paham nek ana hikmah sehingga wong kono akhire gersulah gelisah, mengumpat, hatinya marah karena tidak paham dengan apa di balik kadang tertolaknya doa itu bentuk kasih sayang Allah pada kita. Kadang Allah memberi kita sakit itu bentuk kasih sayang Allah pada kita. Sehingga pertemuan kemarin saya sudah membahas bab tentang taufik. Sehingga dalam pengajian apapun, semoga taufik selalu bersama kita, bukan Pak Taufik. Pak Taufik bersama kita, sok-sokin, sepuluh gede. Siapa orang yang mendapatkan taufik? Taufik, tak, wahu, kof, tapi nang Jawa ini topik. Muhammad jadi sinar. Kaji faldoli jadi ini patoli apa betul nah gini go si ya Simon, Simet, Simo, betul nih gelapan, ngakuni sebur, sekar, sesam, kaji stres, lebih betul padahal ini menurut geroki menurut, wes betul, sama nih gelapan ngomong si, orang stres orang jadi stres, sisam sesam, sibur sebur, simuk semuk. Jadi tanda-tanda orang yang mendapatkan taufik yang pertama adalah ketika Anda sebenarnya sudah tidak niat ibadah, tapi karena Anda mendapatkan taufik akhirnya jadi melakukan ibadah. Contoh ya, hujan terus nyeteniki pena-pena kemongan turu, keringkel, kaos kaki, selimutan.
sinane. Lah, kan ngoten niku. Sama di sini ya, nyora kerap mangkat. Nggak suka guna malah berbumain kan. Jadi, dengan menangis rebung ini. Jadi, lah nasi orang kerap mangkat malah berpengaruh mangkat. Dilala. Memang saya sebelum dilala yang anak dan coba baik yang butuh cepatu baik paman mangkatlah. Lah, sampai dari situ mangkat. Ini berarti jenengan wong sing oleh taufik. Wis niat banget orang mangkat tapi sidane mangkat. Kan mangkat ngaji. Lah males lah nyake penggawean ini. Dilala tanggane ngampiri orang mangkat ora kepen. Yus maya tok salib berarti Anda mendapatkan taufik. Ngesuknya niat orang berpuasa umpamane. Dilarang bengi mergo kucing reak serta tani. Orang ngantuk meneh sampai nang kamar mandi, sampai duduk sholat karena temen ora sahur bisa ngesuk akhirnya puasa. Berarti Anda mendapatkan taufik. Jadi Anda mendapatkan taufik tandanya ketika Anda sudah tidak niat melakukan suatu ibadah, suatu kebaikan, tapi dilalai. Iki sidane takon, duit iki stok kegem, wis stok kegem seret, ora berbuat apa-apa. Ya, ora berbuat, ora berjeri, ora bertakon, ora takon sapa-sapa. Dilalai kudune tegak. Mbak Kakung wis digegem duit ora berbuat sapa-sapa, Mbak Putrinya nyedek. Apa penak itu atau tekan kene tuh sama jadul paku jane wah ora penak esuk dia namane kan kepulan desa ayo gur mikir tok mbak buku merupakan lulus kabeh lah bener-bener ngomong ini orang pernah nak takoni bapak nak bisa kami orang bapak orang bisa kami sidane dirokok terbaik. Nah ini berarti Anda mendapatkan taufik. Dan tanda yang kedua ketika Anda sudah mempunyai niat melakukan kemaksiatan, Anda sudah mempunyai niat banget berdoa Gusti Allah, tapi karena Anda mendapatkan taufik jadi tidak jadi. Bikin kau ngatur itu tadi bikin ngaji malam berkupai ya malam Selasa prai bahwa nyemisaan yang kau beli baik nukar makat kasih menganti dan nukar berbis nana monton yang bikin si dene main kayaknya ya dilala karena tamu mantap bis garman makan itu sidane sama lungguh makanya nawitan ya apa sih wis bener-bener kalau dijawab ketone seger jejal oh iya seger banget lah akhir nunggu tentayan tadi orang beli-beli malah anak kancane maning iku lah akhirnya sama orang maka sama aja gelem nesu. Berarti Anda mendapatkan taufik. Yang niat. Yang wis belum karo kae wong. Ngesuk biasanya jam 9 liwat ngene. Temu wokna balas tapi budal ember bocor. Wis niat banget teman. Semua kata-kata mengumpat, kata-kata elek wis disiapkan. Ya. Dilarang. Sama disebutkan wong sampan segar kuwi dilarang ketempat jane nang dalan mampir dadi orang liwat nang ngarepe sampai ya. Sampan ora sida iso-iso, sampan ora sida ngelokna. Ini berarti Anda mendapatkan taufik dari Allah. Itu. Sehingga jangan selalu ketika kita angan-angan kita, keinginan kita tidak diijabah orang 30 tahun terus berusaha jangan. Kadang tertolaknya doa itu karena bentuk kasih sayang Allah. Bahkan
kita kadang sakit, dikasih sakit oleh Allah, itu karena kasih sayang Allah. Iki wong Allah dari sakit, kita kan dikurai. Dan itu, Masya Allah. Banyak kesini terjadi kan, rombongan mobil orang melu krono sakit, ternyata ada mobil kecelakaan. Kemarin di Wonosobo rombongan Campur Sari, tapi ada kabar katanya itu rombongan kiai tukang nabui di Serondol memprotek Serondol korupis ngerepek belum mati 6. Nah ini yang nggak ikut berarti dilalah betul ya, kan sering terjadi seperti itu ya. Nah, jadi kadang kita diberi sakit oleh Gusti Allah, kadang kita diberi sempitnya rezeki oleh Allah, ini bentuk kasih sayang Allah. Kadang kita dicambuk dulu oleh Allah, ada gitu. Jadi ketika melihat kesuksesan orang, jangan melihat suksesnya, melihat prosesnya seperti apa. Ini sama nyawang rumah makan Sotari Banding Banjar sebenarnya rumah makan Sari Rahayu. Nyawang suksesnya sama nih pengen betulan apa sebelumnya lumayan temen ayo tentu sing parkir bis sama dalam bakso sidul orang dalam prosesnya dia dalamnya saya bingung wah jajan betul-betulan bakso lo podo pekerjaan itu nasib di pernah bisa pakai hitungan berapa bayi ketika sama dia angkot kooperatif ketika garbedan bentuk angkot kayaknya makin orang yang tangkap berdok terus sama orang dalam nanti bulan-bulan dia ngetan pun untuk naben. Nah itu pekerjaan bisa ditiru, tapi rezeki itu semua jatah. Iya mas. Podo pekerjaan tapi rezeki itu beda. Nek gaji soal ketentuan 5 juta, 6 juta. Tapi rezeki tidak ada batas. Ini oke. Dan rezeki tidak terbatas pada materi dan uang. Sampai dibarengi sehat rezeki. Sama yang bisa kumpul karena bojo itu rezeki. Anakmu ini loh iso soli waktu suki rokaat ini mustaqilan ibadi ada amamu malika kurjan rezeki akan bocah kalau soli itu orang lain tanya ya namanya anakmu sehat, putumu sehat itu rezeki bojomu manut sing gawe manut ki sapa Gusti Allah. Gusti Allah ki gawe nglaku ya sepatu. Soal gampang. Sama makan dewek berapa ini? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasfah mongko mengo sapa sira ya Muhammad an qaumika sayyidi qaum ira as-sofal jamil ing mengo kang bagus iki Gusti Allah iki mari kanjeng Nabi Muhammad sombong marang juga tono mau iya kon mengo tapi sing apik wekos tapi sing apik Kanjeng Nabi itu pernah ya kedatangan seorang yang buta, yang miskin. Kanjeng Nabi lagi kumpul para ulama terkemuka kelas dunia. Yo, kelas ranting ya, seorang atut. Kelas dunia, PBN ulama ketua Muhammadiyah. Itu ketua nasional internasional. Dikumpul dulu kok ono
buta, orang tidak melihat dan miskin datang ke situ. Nabi itu melengos, Nabi melengos, mereka rasanya agak risih apa begini. Lagi kumpul karo gede-gede, orang model menurut langsung ayat Gusti Allah mudus abasa wa tawalla anja ahul abasa melengos wa tawalla lan melengos sapa Nabi wa tawalla anja ahul nekani ing Nabi sapa al-ahma orang buka Nabi ditegur karo Gusti Allah ada Nabi istighfar jalur ngapura karo Gusti Allah Gusti Allah nemoni wong kuwi akhire jalur ngapura iki Nabi direksa saking dosa lakoni sedhithik langsung dene karo Gusti Allah lan nek kulo kali panjang prenator bae meja mendelang lip kalau tangannya dulu iki ora tiling kan jadi langsung Nabi Yusuf itu sudah tergoda dengan Zulaikha jadi kira qad hammat biha wa qad hammat bi wa hammat biha ya. Jadi Yusuf itu sudah tergoda sama Zulaikha sudah tergoda Yusuf sudah tergoda Zulaikha. Wakilah ada keterangan malaikat Jibril ojo Yusuf ora oleh. Ada keterangan tangannya bapak Yusuf ngapi-ngapi mesti kono lakon ibu akhirnya Nabi Yusuf mundur sehingga lawang itu sing dikancing karo Zulaikha ditabrak karo Yusuf seolah-olah seakan-akan kaya ora dikancing merotoli kabeh kancingnya. Artinya apa? Ketika kita benar-benar sekuat tenaga berusaha menghindar insya Allah dari yang menjadi masalah kita kan akan menikmati kadang menikmati semua itu itu berbentuk apapun dosa kan macam-macam. Nah, kita itu menikmati ada sehingga ini yang menyebabkan luntur cahaya ibadah itu tidak bisa masuk karena aku bersama masih berteman atau kita mempersiapkan masih ada makanan sehat di dalam diri kita, di dalam hati kita. Bagaimana setan mau lari dari kita? Makanan setan kita siapkan di hati kita. Apa itu makanannya? Sombong, ria, takabur, itu makan-makanannya setan. Nabi Muhammad SAW itu Nabi yang sangat sempurna. Akmalul khalqi wa huwa sahibul kamal, sahibul jamal, sahibul nabal. Sahibul kamal Nabi manusia yang mempunyai kesempurnaan. Jadi Nabi itu orang tapine. Nah, aku kalau seneng orang tapine. Duduk kan tapi guyang-guyu dewek. Cilik dulu rambut itu langsing ayu tapi kadang urut dewek. Ya gue. Lah ya, dia dulu gagah tapi duit orang matian gabda. Duit akeh lan itu mesum bae tapi wong iki kira cilik urip kumputan mani. Dadi ayu tapi nyeladunan. Saya sih menang nerimanan banget tapi wajahnya biasa baik loh. Ya sama golek pokok sing sempurna. Baik golek pasangan sing sempurna. Golek pokok sing sempurna. Waduh. Nanti udah kecak goreng karo ketan. Nanti udah busil guduk ora bakal nemu. Sehingga ketika kamu mau mencari kejelekan orang lain pasti nemu. Itu pasti. Aku yakin. Kalau kamu mau mencari kejelekan orang lain pasti nggak mungkin enggak. Karena apa? Segemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya. Tapi sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Nah itu. Artinya apa? Cari baiknya, jangan cari jeleknya. Begitu juga dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita. Iya, ya aku deweknya memang jelek ini ya judeki kudu muntah ya. Iya, nganti jelek nganti mual kudu muntah. Tapi sing bisa api ke.
Mesti orang pikir, mesti orang pikir. Jelas. Walaupun Saidi kan, walaupun Saidi, soro bahasanya Saipel, mesti ono, apa ono jahil kering banget, dasar gede, dasar dokter orang berikutnya, masa orang udah gini, walaupun Said, begitu juga manusia, sejelek-jeleknya manusia pasti akan baik ya. Saya kira Nabi Muhammad ketika kita mau mencari kekurangan Nabi nggak ada. Yang kita temukan adalah kesempurnaan Nabi Muhammad. Saya ulangi, ketika kita mau mencari kekurangan Nabi, kita tidak akan menemukan. Yang kita temukan adalah kelebihan, kesempurnaan Nabi. Ketika kita mau mencari kejelekan Nabi, yang kita dapatkan adalah kebaikannya Nabi. Bagaimana tidak? Nabi pernah ketika lewat dinudai, ya Muhammad cok, ya Muhammad cok. Jadi Nabi ketika dipanggil ya Muhammad mesti noleh diduli. Esok dijeluk meneh ya Muhammad noleh neh diduli meneh. Padahal ngerti nek liwat ngono kok diduli, nek diceluk noleh mesti diduli. Tapi Nabi tidak ambil jalan lain. Nah, aku harus sampean si tetap liwat dalam ngono tapi gak waris kan ya. Beda dilatih. Nabi tidak. Tetap lewat jalan situ. Dipanggil ya Muhammad noleh cok. Hingga suatu saat beberapa hari kemudian orang yang nyeluk ya Muhammad, orang yang itu takon kemana orang yang bisa melodi aku? Untuk Nabi sakit. Nabi langsung Nabi susah. Sama susah orang ketika biasa mulai sampai musuh sampai sakit. Sama susah betul. Mutar. Jadi bukan malah kondur. Langsung ngomong ya Aisyah, bawa makanan atau yang bisa aku bawa. Mau kemana ya Rasul? Agar pilih. Wong biasa ngitungnya aku, iki sakit. Iku waktu kau dan Nabi. Nabi Rasul, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dibukakan pintu koro. Langsung orang ngomong Nabi itu disampaikan. Nabi tunggu karena buku-buku sampai cepat hari itu tunggu Nabi. Pintu langit dibuka langsung dikabulkan. Orang bertobat-tobatan. Nabi sudah mengangkat tangan turun tangan tulis mari langsung al-an asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Sekarang juga detik ini juga aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa annaka rasulullah wa annaka utusan Allah. Orang mengambil kesaksian. Inilah yang dinamakan yusinu alaman asa'a ilaih. Berbuat baik pada orang yang telah berbuat jelek pada. Ketika kamu berbuat baik pada orang yang berbuat baik pada kamu, pasti bisa, semuanya bisa. Tapi bagaimana kita berbuat baik pada orang yang selalu berbuat jelek pada kita? Pernah Nabi Muhammad SAW itu bertemu dengan seorang nenek-nenek. Ketemu karo wong ini gue kayu bakar takutan. Ya coro siki pakutan bulan langsung gelem bikin konek di Solo. Iya. Promote biasa. Pakutan anak, ya kan ya masih Solo. Jadi dari gas kan harus mirip-mirip. Kasih mudah barangan ya. Dibudak-budak napa ae kan repot. Turmane wong desa kan emang ana Solo gede ora digawa. Iya itu macam menunggu tetapi sing bahayanya kan nang dapur anak kompore anak pawon dilalai kompore bocor orang tinggut pawon lah kui Nabi ketemu kalau seorang nenek-nenek yang sedang membawa bakar Nabi langsung menawarkan tenaganya saya bantu boleh. Terima kasih sekali. Ayo nak, langsung dipanggul kabeh ono jeneng Nabi itu. Gusti para menungso kabeh salam dunya ora isi-isinan bantu kowe. Hingga ada jeneng wis dendang, nggo minyak wangi, kopo putih, peci putih, sarung putih. Nama Mak Bruser bahan pengajian. Ono ini kapoten gak masuk. Kira-kira bela kira-kira. Ora usah temenan. Kira-kira sama lara direwat nambung apa? Ojo masih.
Apa bah? Kamu berduit. Kalau nanti ngecek dong, karang sambung, sih pada Kebumen ini, enggak beda. Kalau mau saking Bumen, langsung lagi, kalau dilalui pemotor mantan dhuwur, kalau mau bawa bit, enggak kan, boncengan, kaki-kaki kalau putunya mungkin, nyambut takon, angel bah. Lu kok ngejeruk waruwe tuwek ditakoni malah nyong mikir dasarnya itu caranya balas ya langsung nganggo cara banyak kayak gue lekan nyaut mantan sengau tapi caranya gue nyong sebelum dengar siap tegas dipanggul betulan nyangsan motor pucuk sing papat motor kabeh. Nah, gue langsung banter bukan ngamuk ngomong. Tapi putune guyon-guyon to. Berarti pada kaki ngegan. Oh, putune guyon-guyon. Ayo salam jeneng di bawah. Di tengah jalan sidana iki sudah Muhammad kan. Poma-poma temenan. Aja malu kalau jeneng Muhammad. Nek kok ketemu Muhammad rasa gubris, tukang debus, tukang ngapusi. Orang ngomong awak kira Muhammad. Semua orang Muhammad padahal sing mangguna suruh di Muhammad. Setelah sampai di tempat, mana baik Nabi Muhammad? Yang ada sama lebih. Dipanggul suruh malah ngelok-ngelok lansengan. Dan pokoknya kalau nanti jalan dan kira-kira boleh. Ditarakan. Nah caranya orang tak bentar apa? Kok guru bener ngomong diri wangi ngomong kayak gitu. Tapi kok dikowo terus untuk dipakaian dan Nabi langsung meminta gimana bang? Tak merasakan lapar. Lagi berdusit gue mau cerita tentang Muhammad menang akhirnya sampai dulu orang ngomong api itu ya sampai ya terus ganteng bagus ngerti orang ini bukai bayu direwangi merawat di kesel merawat di apel merawat di kemelingan sampai di sopo sebenarnya ismu Muhammad bahkan aku ki Muhammad ini cuma ada tampung sopo nih balanya nih Muhammad iya bagaimana Pak? Nah kita kalau tahu iya bagaimana? Nah ini nggih Bang, kalau lagi Muhammad, sing kok cerita nemu sing kok elek-elekin mau perjalanan ke tukang pasar ke tukang gini, iya aku ini Muhammad sing ngomong langsung orang aku ini kaya Muhammad. Sopong nenek mau sing elek kuwi awas to aja to nyome. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iki mulai mengatur maulidi untuk sadar di yaumul qiyamah. Ini mau masuk dulu. Barang siapa memuliakan hari kelahiranku, maka aku akan memberi syafaat pertolongan nanti di yaumul qiyamah. Soal Imam Syafi'i paling enteng-entengnya ngormati hari Maulid Nabi. Ya, sampai ngundang tanggane, ono kancane dia mampir. Sampai gawe nang kopi teh. Seripi mutokne, gudukan gusi mutokne. Neng hati kewajiban menghormati tamu, pengelorone aku niat muludan, niat memperingat di hari lahir Nabi. Nah, usul ganjarannya muludan. Sing penting siji aja ngomong. Nah, sampai tak ngomong, yes. Tuhan aku sila seripi barang iya yang niatnya muludan. Jawabannya apa kira-kira? Kere temen kan ya aja ngomong nek ngomong rasanya gila tuh kere temen dulu dan rebus itu terus pengaturan gampang kronofor atau jenapi kewajibannya menghormati karo wong lanang ya bukti karo wong lanang tapi khusus bulan Maulid selain aku manut perintah Gusti Allah kan bukti karo wong lanang khusus bulan Maulid aku niat hormat lahir Kanjeng Nabi dan bulan nyongkar bahasa sebulan full
karo bojone jajal tayangan ora. Kalah wis buyang guyu. Malah sing lanang kaya belum menggon kuwi ya. Jeruk banyak putih ya. Dan apa bojone kaya kesurupan. Lah apa orang biasa pas. Lah kuwi nyong rasa sebulan full. Oke di bulan Maulid menghormati jenazah boleh pahala. Tapi baru Maulid itu beri getak-getak maning. Kayak gue kenal ibadat biasa. Lah dalam paling sehat memang paling sehat. Getak wong lanang bisa seru. Krungu nganten lanang kan dicelupi sak pindho apa krungu. Jadi kadang krungu tapi mantan kadang lain aja gue mantan tamu. Nah itu. Terus apa? Sombongan ya. Wah aku sebulan full. Harap mandek kalau lanang. Wah sebulan full. Aku akan ngomai wong lanang umpamane. Wah aku sebulan full. Walaupun setidaknya saya punya kapsul takut. Walaupun hanya sebuah teh, segelas teh walaupun segelas kopi saya mau sedekah niat bermanfaat dengan semampu ini. Dan ini sangat diniati bermanfaat. Poso niat hormat dari lahir di Nabi. Senin bulan Maulid akan poso krono Nabi lahir di Nosen Senin bulan Maulid. Nonton apa? Ikut sorong Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Pasfa mongko mengo sapa sira asok al-jamil dengan mengo sing inna rabbaka satamene pangerane wa yara ibal khalaku takkan dadake ikuli syai'in bareng saben-saben suci al-alimu tu dat kamu daneni bikuli syai'in kelawan saben-saben suci Allah kono mau dan sing dadekake kabeh sekabehane suci-suci tur dat kang udaneni maring sekabehane suci Allah Maha Tahu, Allah Sang Pencipta, Allah juga Maha Tahu apa yang terjadi di muka bumi ini. Sehingga seharusnya kalau kali panjenengan dunya kudu duweni rasa wedi. Nek nang dunya kok duweni rasa wedi, ngemben akhirat duweni rasa aman. Tapi nek nang dunya kok ngrasa aman, ngemben nang akhirat garap keweden. Maksudnya pripun, Pak? Maksudnya ngeten. Nek nang dunya apa-apa wedi, garap sing diharam wedi aku. Garap ngomong apa wedi bukan aku luput. Garap mangan apa iki halal apa haramnya. Wedi aku ora kena. Orang jamaah memang teman ya dia bukan nomor kuat dapat aku tak jamaah ini kali sholat sebisa dia aku orang paling mani ini kali sholat selalu beti membela akhirat karena rasa aman tapi yang dunia rasa aman orang sholat palingan sebisa apa dan kesel. Wah, orang ngaji apa-apa, iki ana rebut. Ngomongane ngoten niku. Langsung apa meneh? Ya akeh lah, sementing rasa aman. Loh iku ora apa-apa. Iki halal. Iki jenenge rasa aman. Nah, ketika nang dunia iki kok ngrasa aman, sehingga apa bae diterjang ngrasa aman, bayangane ora apa-apa, ora apa-apa. Iki suatu saat yang akan tobat, lebih apik perlu kali banyak al-ittihad, hati-hati. Dan mazhabnya Imam Syafi'i ini sangat hati-hati. Imam Syafi'i itu pernah sedang menaiki kuda, ditanya sama orang, Imam Syafi'i, jaranmu sikile piro? Cara sampeyan Pak. Para sidin adi nukan jalan ditakoni kalau putune Pak Kakung jalannya sikile piro dan jare sekawan nggih langsung nggih tapi nggih ngoten niku nggih iya lah telu salah
Imam Syafi'i boten. Orang langsung jawab mudul dhisik tekan jaran diitung 1 2 3 4. Sing takon lu ngapal tekan mudul diitung dari dijawab papat. Nyong ora ngerti. Allah sangat maha kuasa, sangat maha kuasa. Mau tak tumpaki king papat, bukan iji-iji dari lor. Saking hati-hatine Imam Syafi'i. Lah iki nek cara kono wis ora mungkin ya. Ora mungkin. Lha saking hati-hatine Imam Syafi'i. Sehingga jarang letakkan mudul hitung itulah. Orang yang tidak bersyukur atau tidak peduli dengan nikmat yang Allah berikan pada kita, Allah akan mengingatkan kita dengan menghilangkan nikmat tersebut. Tak ulangi lagi, ketika kita tidak peduli dengan nikmat yang Allah berikan pada kita, atau kita tidak mau bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan pada kita, maka Allah akan menghilangkan nikmat itu supaya kamu merasakan sakit kehilangan nikmat itu. Oke, kalau sehat kan? Nah, kalau kalian itu akan bersyukur, orang diwujudnya syukur dengan melakukan ibadah, mendekatkan diri pada Allah. Suatu saat Allah akan menghilangkan sehat itu sehingga menjadi sakit, sehingga kalau kalian tersadar bahwa begitu berharganya sehat. Paham ya? Begitu juga dengan harta benda dan lain sebagainya ya, yang menempel pada kita, yang bersama kita, beserta kita. Suatu saat seperti itu. Nah, ngomong benar, aku aki kombelan. Ngomben aku aki kombelan. Ternyata kombelan kita sama sekali tidak. Sehingga suatu saat oleh Allah kenikmatan itu si kombelan itu dihilang oleh Allah, sehingga menjadi sempit, benar-benar sempit rezekinya. Baru terasa orang itu. Iya ya dong, nyok komber orang menerima malah serius kayak gila. Gila mungkin. Sehingga ketika kita baca punya niat baik, maka cepat laksanakan. Ketika kalau kalian oleh taufik itu Allah mau, sing pertama walaupun orang niat apik, tapi dilarang seorang orang niat melakukan perkara efek, tapi kalau oleh taufik itu Allah, sehingga orasi dan melakukan perkara. Sing kaping perlu itu perlu diperhatikan, hatinya selalu bersandar kembali kepada Allah. Orang apa baik? Semua tak kulai 5.000 bayangan itu terbit 5.000 banding 2.000 paling sekian. Dilalah payungnya malah 4.000 boleh pulang ke larang. Rugi saya kembalinya ke Allah. Orang nesu, orang gila, orang suruh ya sepatutnya kita harapkan Gusti Allah. Ketika Anda setiap masalah permasalahan apapun kok dikembalikan pada Allah, itu tandanya Anda orang yang mendapatkan taufiknya Gusti Allah. Berarti mafhum mukhalafahnya paham sebaliknya. Ketika Anda orang niat melakukan ibadah yang orang yang ngaji, kok dilalai orang ngaji tenan, berarti Anda tidak mendapatkan taufik. Nah, niat orang makan kok dilalai malah makan, berarti Anda tidak mendapatkan taufik. Ya niat orang garap sobat kok sih tadi sobat kok, berarti Anda mendapatkan taufik. Yang niatnya orang garap sobat kok benar-benar orang sobat kok, berarti tidak mendapatkan taufik. Itu paham sebaliknya. Yang kedua niat elek, kok temenan kalau sana niat elek, berarti aku sama tidak mendapatkan taufik. Ya. Terus niat elek kok dilalui orang kelaksana, berarti mendapatkan taufik. Yang ketiga, ketika membuat sesuatu yang menyebabkan hati marah, kecewa, gelisah dan lain sebagainya, kita kembalikan pada Allah. Oh, mantan karpe itu sudah lakukan kayak ini, ya berarti Anda mendapatkan taufik. Berarti orang yang putus asa, yang bersuluk, ini berarti tidak mendapatkan taufik. Itulah penjabaran daripada kalimat taufik. Kadang orang bicara taufik
tapi tidak paham apa yang dimaksud dengan taufik, ciri-ciri orang yang mendapatkan taufik dan orang yang tidak mendapatkan taufik. Kembalinya nanti ke la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Orang itu mikir saking maksiat iku maujud, orang kekuatan lakukan ibadah iku maujud illa billahi amin oleh pitulunge Gusti Allah. Sehingga kalau sangat perlu dari rasa khawatir. Bahkan dengan amal kita butuh dari rasa khawatir. Nah, yang dikhawatirkan orang syariat, yang dikhawatirkan orang yang hanya paham ilmu fikih saja, ini sudah merasa amal ibadahnya banyak, tapi dia tidak sadar bahwa semua amal apapun bentuknya amal ini berpotensi penyakitan. Sehingga al-amal ma'lulatun, amal itu akan penyakitan. Nah, ketika kita hanya belajar syariat saja, belajar hanya fikih saja, sehingga kita tidak tahu amalku ini penyakitan orang. Sehingga saya juga al-Baghdadi nanti jauh, ya. Seandainya aku tidak bertemu dengan guruku, aku tidak paham. Aku orang ngerti bahwa urusan riya itu sangat rumit sekali. Iya. Sehingga carilah guru yang bisa memindahkan kamu minasyak ilal yakin, dari keraguan ke keyakinan. Ono guru ngomong, "Weh, sekolah sing dole kan ijazah mongko nang kerja, kok gampang oleh duit." Iki jenenge guru marahi ragu karo Gusti Allah. Iya. Lho putus ijazah S1 S2 terus gini rezekine monggo boleh rezeki gampang. Kadang fotonya di situ kok digantung nang pagar ora kerja. Gitu kok nggih. Saya kudu diniat wis sekolah sing dulu. Ora sampe pokok kerja apa? Kerja di perintah sudah jatah. Kerja apa urusan Gusti Allah. Aku pengen awakmu ya iso kerja oleh bayaran, iso ibadah oleh ganjaran. Sing tak khawatirne awakmu go iso kerja tapi ora iso ibadah. Aku rasa. Jenenge tujuanmu ngilangi kebodohan wis ngoten iku. Sekolah yang dulu sekolah sing iki ugan boleh rezeki gampang. Oh berarti nek sekolah ora rezeki. Nah, ini mari ragu minasyak tidak yakin jadilah guru sehingga bisa mengangkat atau memindahkan kita dari zona tidak aman, zona ragu menuju keyakinan. Minaliyah ilal ikhlas, dari dia menuju ikhlas. Yang ketiga, dari cinta dunia ila zuhdi, mari zuhdi. Bukan berarti zuhud tidak mempunyai harta sama sekali. Bukan berarti zuhud kalau mau terus orang dari 12 urip nang gubuk nang tengah sawah atau toko fasilitas mewah dan lain sebagainya. Tidak. Zuhud kalau ditafsirkan sekarang adalah zaman sekarang tetap mempunyai harta tapi sadar bahwa semua harta itu dari Allah. Dan ketika untuk kepentingan umum atau kemaslahatan umat atau lillahi kalimatillah, dia keluarkan karena sadar bahwa ini milik Allah dan semua titipannya Allah. Dijaluk kalau sini titipi mosok raul, itu zuhudnya orang sekarang. Kalau zuhudnya orang-orang dulu, orang duit memang. Nah kubuk orang duit itu berarti kambing kursi cidok, sarung si cidok. Awan bengi sore, itu zuhud sing tenan. Orang ini mau urusan dunia. Kalau sekarang tetap mempunyai harta benda, tapi sadar bahwa semua itu milik Allah. Dan ketika diminta oleh Allah, kok ya orang kabeh setitik, Gusti Allah ngerti banget kok nyoh lah berarti kuwi zuhud. Pernah sinten seorang wali ini Gusti Allah sing terkenal untuk tulungan menika Syekh Mustaqim. Kalau kakak saya guru dan gurunya Mbah Yekarin guru teng Mbah Jalil. Nah, Mbah Jalil muridnya Pak Mustaqim.
mustaqim. Sekarang tinggal Gus Waksi. Insyaallah besok saya ke sana. Insyaallah aku liwan ini saya juga Beato Rekor Syabiliyah. Kalau diparangkan sebenarnya aku disini aku nangis, aku mebu, aku mimpi terus siji tojak ini ngusamu itu lah ngusamu Rekor Syabiliyah itu wiridannya orang pati akeh waktunya fleksibel itu lihat-lihat itu sekian sehingga gak aku tahu sampai kan perlu duit rasanya yuk ikin seneng nyekeli doran, ikin seneng nyekeli arit, ikin seneng dolanan angkong. Nah, ini kalau saya tidak mantan cucu gede, wiridan orang mengikat pernah. Ada PA-nya, tapi wiridannya fleksibel. Maksudnya apa? Semua tarikh sama. Tijaniyah, Santariyah, Qadiriyah, Nasabadiyah, Syahidiyah semuanya sama. Intinya la ilaha illallah. Adapun ada wiridan lain, ini adalah cabangnya saja. Nah, ketika wis masuk itu sebenarnya nanti lebih mantap. La ilaha illallah itu lebih mantap. Mulanya la ilaha illallah Syekh Khalid Bangkalan ditulis nang kertas, ditimbang kalau sapi sing paling gede, bikin abot la ilaha illallah. Mergo sampai protes. Diundang tak sarafal, dimulai sapi tahu gede-gede. Diundang atau bayi Khalid tahlil kok la ilaha illallah sepisan langsung nah santri protes buat tanpa Khalid merasa kesedih sebelum diri mami ratu boleh sapi terus paling gede-gede la ilaha illallah sepisan dong. Untungnya Mbak Yai Khalid hati wong runtel banget sapi akan sangat lupa dari lama sepisan pak. Allah, jero kandang itu harus lebih gede. Lu kok ngerti bukan? Ya nggak ngerti. Goreng nih. Akhir ngomong santri nih, kon kau timbang tukang kayu. Wis presisi, wis imbang langsung. Wis nek sapi munggah nih munggah nih. Langsung jumatan nih. Langsung nulis la ilaha illallah subhanallah. Tulis nana kertas, sudah timbangan sebelah. Langsung jomplang. Abot kertas sing ana tulisan dari nah sampean di sisi ngono kuwi mimpin tahlil cukup lebar bisa berapa rono nyolate itu mulane mantan kayak paling sing dirusulnya kan sampean mantan sugi apa ya ngerti ngantuk uri kon awake dhewe ngantuk ini tek kopi otak astagfirullah. Jadi tujuannya terbuka seperti itu. Yes. Nopo mawon saged, nopo mawon kita nopo mawon saged. Tapi nek masuk itu insya Allah aktif lebih tenang. Allah bidzikrillah kita mainul. Ingatlah bahwa zikir pada Allah hati kita akan lebih tenang. Itu tujuannya demikian Gusti. Kami belum masuk semakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika nanti ada syariat, ada thariqah, ada hakikat. Ketika syariat biasanya masih berharap pada manusia, tapi itu sudah meningkat lagi. Sadar bahwa sumber kecewa ketika hati ini pulau kalian benar terlalu berharap kepada manusia. Jadi intinya hukuman Gusti Allah. Sehingga ketika syariat ibadah dikatakan ibadah, ketika thariqah dikatakan ubudiyah, ketika hakikat akhirnya ibadah. Nah, syariat itu mau untuk surga di jannah dan lari dari neraka. Kalau thariqah adalah pengennya usul mari Gusti Allah. Dan tidak ada satu murid pun yang bisa usul wonten saking Gusti Allah kecuali dengan bimbingan mursyid. Mursyid kudu mau wong sing nunjuk ke dalan. Mursyid kudu mau kudu basirahnya, basiratus sirinya, basiratul qalbinya, basiratul ruhnya. Mata batinnya harus benar-benar terbuka, mata lahirnya terbuka, mata batinnya terbuka. Lah, kemudian jenengan Garung Semarang
ora salah-salah. Ana mobil ora, mobilan lah, bensin apa ora. Keadaan mobilnya bener apa betul. Setelah itu supire ahli apa ora, paham jalan apa ora. Ana luput salah siji bae ora tekan Semarang. Iku mung Semarang apa? Apa meneh garap mare Gusti Allah kok tanpa guru yang mboten sah. Maca buku, iki mboten saged bila guru. Al ilmu bila syai'in fa syai'uhu syaitan. Ilmu yang tanpa guru maka gurunya adalah setan. Al-Qur'an lan Al-Qur'an al-hadi maka la tamutanna ojo dawakno sira temen sira Muhammad ainaika ing dipatira ila mamare barang matakna kang bebungah ingsun di kelawan ma asbajan ing patan-patan mim sange alladzina kafar baratasan lan aja susah sapa sira alihim ing atase alladzina kafar illam yu'minu seandainya mereka tidak mau iman pada Muhammad wahid lan ngasara sapa sira ya janahaka ila janibikal mu'min ing lambung sira mesti sopan dianggap asal lil mukminin maring wong kang mukmin wa qul sapa sira Muhammad ini sakmene ingsun ana yo ingsun wis ini tapi anak ya ini ingsun ana yo ingsun iku ana dulu wong kang meden-meden ni al mukminun tur kang mertelake untuk kang gawe hubungan ya kama ansana kaya nurunake sapa ingsun al adaba ing siksa alal muktasimina ing atase wong kang pengat suci utawa wong kang kafir utawa wong Yahudi Nasrani sono teman mugi para selamat sehat dari rezeki kafir dikatakan berkah sehingga berlebar berjamaah di husnul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afina wa kafi masjidah rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultani rabbi yassir wa taqsim wa ikari ila yaumil tarjuna wa sallallahu alaihi wa sallam adab wal adab wal a'ad kulli yamin wa lailatin min afatin yawmin hadha li yawmiddin wa tulimuna bi umma tuniyatan bila min malaikatil muqarrabin tasuna bi rahman nabi wa bital bersanu tujibu bi da'watan besatan wal karamah dunya wal akhirah wa bil mansub tashuna bi ibadika salihin rabbana atina fid dunya hasanah ila akhirati hasanah wa qina adzaban rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi habli minas shalihin rabbi habli minas shalihin Rabbi habli nasunna luhdim lana husnul khatimah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah surat al-fatihah ya rabbi bil mustafa barik waghfir lana ma qadaya wasilan ya rabbi bil Mustafa bani maqasidana waghfir lana ma doya wasi'al karomi ya Rabbi bil Mustafa bani maqasidana waghfir lana ma doya wasi'al karomi. Waalaikumsalam.